Sudah ada Warlord di arah tengah sana, sudah ada teman-teman dari Violence juga akan berhadapan dengan mantan timnya. Apakah akan menjadi pertandingan yang cukup emosional antara kedua tim ini, karena kita tahu Violence cukup bermain sangat baik sekali waktu bermain di King Esports dan membuat RRQ Senat terpincut hatinya dan merekrut Violence ke arah King. Yap, yap, yap. Dan kali ini kita lihat sudah ada Violence yang mencoba untuk merusuh buff, menginvade buff, dan sudah ada Damai Umbrella yang di-pop up untuk memukul mundur dari seorang Chow. Kembali lagi, Warlord masih ada Wings by Wings ke area belakang. Masih cukup untuk mempertahankan yang lain, tapi Violence lihat cukup sekarat. Sudah diharas aja sama seorang Blue. Alright, dari Warlord kali ini berada di garis depan mencoba untuk menumbangkan Bubu di depan sana, tapi masih ada payung-payung, ojek payung yang muncul di arah pembayung di tengah sana, tapi di arah atas langsung mulai ada rotasi yang dilakukan oleh Bubu mencoba untuk mengejar seorang Esmeralda Taka di situ. Taka juga bermain cukup baik ya, dia pernah merasakan atmosfer dari MPL dan sekarang membantu adik-adiknya di MDL, dan ini akan bagus sekali memberikan mereka pengalaman yang baik tentunya dari seorang Taka. Betul sekali, dan ini dia kalau kita lihat di area mid lane masih bergerak ke area turtle aja. Wings by Wings di pop up Seimei Umbrella untuk ngecek bus dari seorang Kride. Beralih ke arah top lane K-Dot, nampaknya sudah terdengar ada suara Deathling Magic yang tapi tidak ada follow up damage dari poker triknya. Tapi lihat jauhnya, file dash-nya jauh untuk dikejar, tapi masih ada backup bala bantuan dari seorang Warlord. Oh, tapi nggak sampai di situ aja, masih bisa selamat dari seorang Kedot yang mundur ke belakang. Masih punya purple buff tentu saja sebagai magician. Dan kalau kita lihat dari Violence ya, dengan sebuah Feather Ice Strike dikeluarkan oleh seorang Warlord, membuat seorang Kride udah sekarat maut, bahkan harus tumbang. Dan flame shotnya ditambah dengan Brody, tembakannya luar biasa sekali, membuat Bubu kali ini nggak bisa bergerak. Yes, dan lihat turtle yang pertama sudah mulai di start oleh adanya RRQ Senat. Sementara itu tidak ada yang terjadi kontes, tapi lihat Glue sudah memantau aja dari Selo, dan tapi sayang sekali masih berhasil diamankan oleh seorang Brody. Alright, Brody kali ini bermain cukup baik sekali, cukup agresif, benar-benar bermain sesuai dengan keinginan teman-teman dari RRQ Senat. Sudah mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang Bubu tadi. Dan kita lihat poin kill di arah early untuk seorang Marksman ini benar-benar poin plus banget. Yap, tapi sementara lihat Violence saling taunting mentaunting, tukar taunting dari sementara itu Taka sudah terlihat, sudah diketahui keberadaannya oleh Ruby. Sementara itu di area itu lane Feather Strike yang di pop up oleh Pasha hanya untuk nge-clear minion aja. Yes, kalau kita lihat juga dari Violence kali ini mencoba untuk menjaga-jaga skemanya terlebih dahulu, nggak mau terlalu gabah karena di area bawah sana Bubu yang memimpin jalannya. Peperangan mulai muncul untuk menjaga seorang Kaguranya, karena kalau Kaguranya bisa disingkat itu bakal jadi bahaya sekali untuk tim King Esports. Yap, sementara itu lihat dari Violence mundur ke area belakang, udah mulai ada time revenge ke area depan dari Bubu. Coba tuh diserang oleh Violence, tapi The Web Dragon berhasil terkonek karena seorang Bubu dibantu aja oleh Warlord untuk merah Strike, dan satu hit berhasil diamankan oleh Violence ke arah seorang Kufra. Oke, Violet tapi sama Femdet-nya masuk ke arah seorang di Dragon kali ini, tapi Dragonnya udah bisa mundur karena ada Deadly Magic yang masuk ke dalam tubuh Taka. Sayang sekali belum bisa ditumbangkan dari Takanya. Bahkan kali ini teman-teman dari RRQ Senat mencoba untuk masuk ke area atas. Mereka masih mencoba untuk melakukan setup lagi, di mana ada Violence juga yang mulai beraksi melihat pergerakan dari lawan-lawan King Esports. Yap, sementara itu kalau kita lihat Bubu sudah menge-charge kembali Tyrant Revenge-nya. Masih ditahan aja, tidak mau terlalu terburu-buru. Dimana kalau kita lihat dari Draken sudah mempunyai Hustle. Cepet banget ya udah punya Hustle ya. Ya berarti udah bisa regen happy dengan baik sekali. Nanti nunggu mungkin nanti endless battle atau nanti mungkin Queen Swings juga tentunya. Itu membuat Draken semakin sulit untuk di pick off oleh Taka ataupun teman-teman yang lain. Tapi ada Turtle yang pertama sudah mulai di poke aja sama teman-teman dari RRQ Senat. Tapi kita lihat dari Bubunya masih bertahan hidup di tangan Violence sana, masih belum ada PO Dragon yang dikeluarkan
untuk orang Bubu, tapi katanya ada Selo yang masuk area depan sana, masih bisa dipukul mundur. Bahkan dari King Esports sepertinya mencoba untuk merasak masuk. Kalau benar Vader Ice Strike menjaga ke defense high groundnya mereka, tapi malahan dari seorang Violence harus tumbang bersama dengan kematian dari seorang Bubu. Selo kali ini menjadi korban berikutnya kah? Tapi tidak semudah itu, masih cukup tanky. Bahkan Evo Mandate dari seorang Draken udah bisa dipop up ke arah seorang Brody tadi. Brody yang bisa selamat. Bahkan kali ini Yami masih bisa pulang. Bahkan flame shotnya benar-benar on point ke arah seorang Selo. Wow, pertukaran nyawa yang cukup menarik sampai Mantara itu sudah ada Parsha yang menjadi next target bersama dengan Kagura yang satu hit lagi berhasil diamankan oleh Chow. Ini memang dari arah Kisena meliding dari segi point pick. Benar banget, apalagi dari segi poinnya 6 berbanding 4. Walaupun tadi peperangannya sempat dimenangkan sama King Esports di replay yang kita lihat bersama-sama. Bubu dan juga Violence yang akhirnya harus tumbang pertama kali, tapi teman-teman dari King Esports langsung komit mau coba mengejar teman-teman dari arah Kisena, di mana ada Yami yang tadinya sekarat, tapi ternyata Warlord di sini bermain sangat baik sekali dengan flame shot yang dia miliki, bisa menumbangkan Selo dari jauh. Yap, itu dia replaynya yang tadi kita sudah lihat. Kembali lagi ke game kita, Selo di bawah. Coba untuk di-ganking aja oleh RRQ Sena, langsung berbarengan split sementara dari Kagura mencoba untuk membackup keberadaan dari Glue di area bottom lane. Oh, nggak mau harus di backup, ketika kita lihat dari area atas Takanya udah Skaratul Maut, bahkan damage yang dikeluarkan 3 orang di atas sana nggak bisa membuat Taka bertahan lebih lama. 0-2-0 kali ini skor sementara untuk seorang Takanya. Yap, tapi kali ini sudah ada pertumpahan darah yang akan terjadi di area purple buff. Coba untuk di-ganking aja dari seorang Violence, masih bisa untuk flick out ke arah belakang. Seimea berani berhasil untuk di-dodge, tapi kali ini flame shot bahkan dari seorang Kagura belum berhasil menumbangkan seorang Violence. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di mid lane-nya Yami mencoba untuk membackup keberadaan di mid lane, mencoba untuk diharas, tapi kembali untuk settle down lagi dari kedua belah tim. Oke, tadi sebenarnya pengejaran Violence kayak, ayo mantan kamu mau kemana, nyesel kan, kayak gitu loh. Oke, tapi kalau kita lihat dari teman-teman King Esports, mereka bermain sangat rapi, tapi kita lihat Bubunya salah melakukan Tyrant Revenge, bahkan nggak dapat Violence di situ. Dan kita lihat ada Taka yang coba melakukan backup, tapi ternyata mantan harus ditumbangkan Violence kali ini. Yami berada di depan, absorb yang begitu banyak muncul di area tengah sana, membuat lebih sustain lagi untuk teman-teman RRQ Sena. Bahkan King Esports kali ini melakukan setup ke arah turtle yang kedua. Yap, itu dia, kita melihat sudah ada poin pick off yang cukup seimbang dari kedua tim bersama dengan network yang hanya berbeda 100, hanya sampai 1000 bahkan. Dan kali ini mencoba untuk setup adanya turtle dari K-Dot. Apakah berhasil didapatkan tanpa ada terjadi kontes? Yes, nampaknya langsung aja disecure oleh K-Dot dengan cukup aman. Ya, karena kalau kita lihat juga dari Blaze masih cukup jauh. Oh, Deadly Magic yang sangat baik sekali ke arah depan sana, tapi belum bisa mendapatkan siapa-siapa karena pocket trick yang masuk tidak terlalu banyak. Bahkan dari teman-teman King Esports mencoba untuk menguasai area atas, mencoba untuk bahkan mengambil purple buff untuk K-Dot. Nggak mau dikasih ke arah Blaze, padahal punya Blaze. Benar sih, nggak salah. Tapi kalau kita lihat sudah ada Lord yang sebentar lagi akan hadir. Akan ada terjadinya pertukaran kah atau Lordnya bakal ditahan aja dari kedua tim sampai akan enhance dari Lord itu? Di menit 12 ya. Benar. Di menit 12 kalau mau sabar kita bisa tunggu sampai enhance, dan itu bakal membantu kita juga menyerang turret musuh, dan dia bisa rage juga Lordnya. Tapi masih kurang lebih 1,5 menit lagi lah, enggak lah, 1 menit 5 detik lagi untuk muncul Lordnya. Tapi teman-teman dari RRQ Sena juga King Esports pastinya udah akan melakukan setup saling menyerang, apalagi Violence berada di garis depan menjadi makanan terus menerus untuk King Esports. Yap, sambil menunggu dari kedua tim akan ada hadirnya Lord yang pertama kali di Land of Down. Coba untuk menzoning, dan dari K-Dot ya lihat coba untuk retribution. Oke, sementara itu kalau kita lihat di area bottom lane sudah ada Esmeralda sendirian, ada Vader Ice Strike juga di pop bersama ada yang flaming.
Flameshot yang belum berhasil nge-knock satu pun. Oke, tapi nggak sampai di situ aja. Violence kayaknya udah masuk damage, ada Deadly Magic dikeluarkan oleh seorang Harley tapi belum bisa menumbangkan dari Violence. Bahkan harus di reset kembali setelah mereka sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Blast tumbang di peperangan barusan. Yes, harus tumbang Blast di peperangan barusan karena memang posisinya ini tidak menguntungkan bagi RRQ Sena tadi. Sudah ada Flameshot juga yang dipop oleh Parsia, tapi sayang sekali belum berhasil menumbangkan siapapun pemain dari Kings Esports. Bahkan Violence yang menjadi bulan-bulanan lagi dan lagi paling banyak menerima damage dari serangan Kings Esports. Tapi kita lihat Deadly Magic-nya bener-bener di TB-in terus sama Violence. Nggak mau dikasih ke antara Parsia atau nggak mau dikasih ke Blaze. Dia yang mau TB-in terus-menerus Deadly Magic ya, karena sekalinya kena Deadly Magic, kena Poker Trick itu bakal bahaya banget. Tapi kita lihat ada Fatal Ice Strike di pop up kali ini, bahkan hampir saja menumbangkan Krait, masih bisa mundur dia dengan payungnya, bahkan masih bisa bertahan hidup di area belakang. Yes, dari kedua tim masih bisa bertahan, belum ada terjadi pertukaran darah. Tapi kalau kita lihat, walaupun dari segi networknya seimbang, tapi ternyata sudah ada dua strike yang terconnect. Cukup sekarat, Bubu flicker ke area belakang, Bouncing Ball juga sudah di-pop up kembali lagi dan menumbangkan seorang Parsia di area sana. Oh, tapi nggak sampai di situ aja, Bubunya harus tumbang di tangan seorang Tamus kayak dengan Inferno yang udah muncul, dan juga tentunya ada Vengeance yang belum di-pop up, membuat dia masih bisa bertahan sampai ke depannya nanti, karena Vengeance-nya kalau misalnya nanti dikeluarkan itu bakal bahaya banget untuk King Esports. Yes, dan kalau kita lihat ya dari segi network yang cukup seimbang, tapi RRQ Sana ini cukup unggul dari segi objektifnya. Oh, tapi ada Falling Star Moon yang membuat Harley-nya harus ter-shutdown. What a play banget dari Taka. Ketika dia berada di atas, di ejam-ejam, ketika ada di mid, dia mulai masuk. Dan kita lihat dari Way of Dragon yang dikonekkan ke arah seorang terakhir, ditambah lagi flame shot dari seorang Parsia yang membuat Tompart Memories kali ini membuat ingatan dari teman-teman King Esports harus hilang. Yap, dan langsung ini aja Lord yang terbuka lebar untuk RRQ Sena, mengingat hanya bersisa dua player dari King Esports, ini nggak mungkin banget ada yang terjadi kontes, tapi masih mencoba untuk dikontes aja dari Celo. Lordnya langsung aja di-pop up dari Resurrect dan masih berhasil digunakan atau diamankan oleh RRQ Sena. Iya, ini adalah kerugian yang cukup bandar bagi King Esports. Mereka kehilangan pemain, mereka kehilangan objektif Lord, dan kali ini mereka juga mau kehilangan area mid ya oleh RRQ. What a play banget, dan Lordnya sudah mulai masuk ke area bawah kali ini, coba untuk di pop up dan dijaga oleh teman-teman RRQ Sena. Yes, Blast sambil mengawal keberadaan Lord di area bottom lane, dia juga sambil mengumpulkan pundi-pundi gold. Dimana kalau aku lihat tadi Bubu sudah mendapatkan Dominance Ice yang akan memperlambat atau mereduce lifesteal yang dimiliki oleh Esmeralda, begitu pula dengan Tamu. Ya, aku setuju banget sih. Tapi ini tergantung nanti juga dari Krait, apakah dia dijadikan mode atau belum. Tapi ada Deadly Magic yang masuk ke area tubuh Yami seperti lagu Justin Bieber, masih bisa sustain dia di arah tengah sana, belum terlalu berasa. Ya aku bingung kenapa Kedot sepertinya kurang sakit ya, karena Porter TK juga nggak masuk. Tapi kita lihat Fedor Ice Strike yang masuk kali ini ke area belakang sana, mencoba untuk menumbangkan Bubu, tapi Bubunya masih bisa selamat, tapi nggak bisa menyelamatkan area outer mid-nya. Yes, kali ini inner turret-nya sudah rontok semua dari Kings Esports. RRQ Sena berhasil untuk menggempur hingga menyisakan inhibitor turret yang dimiliki Kings. Krait sudah memiliki Holy Crystal. Ini adalah kesempatan bagi Kagura untuk memburst damage di area belakang jika dia tidak terculik oleh keberadaan dari Violence maupun Taka. Ya, kalau misalnya tiba-tiba ada yang namanya Falling Star Moon atau Belakang. tiba-tiba ada Way of Dragon masuk ke di Krait, oh aduh, modar kabeh itu Pak. Waduh, berat ya memang. Apakah ini dari RRQ Sena nampaknya bakal nunggu aja Lord yang selanjutnya, karena mungkin terlalu beresiko jika mereka memaksakan adanya teamfight dan mencari objektif di area mid. Gitu ya, keren juga ya analisanya Talia ya. Tapi kita lihat nih di area mid, sepertinya teman-teman dari RRQ Sena tuh udah mulai sabar. Mereka mencoba untuk set up, apalagi Violence yang berada di garis depan. Dia benar-benar mancing-mancing keributan. Belum ada lagi serangan-serangan Jet Kundonya. Masih mau sabar dulu, kalau nggak sabar nanti mereka bisa kecolongan. Tapi mereka untuk mengambil objektif di area purple buff-nya milik seorang Harley, dan Harley tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Waduh, kamunya siapa ini? Tapi pertanyaannya kali ini kalau kita lihat dari RRQ Sena
mencoba untuk zoning out aja dari Kings Esports. Mereka nggak mau Kings Esports ini mendekati ke area Lord yang sebentar lagi akan hadir. Jadi mencoba untuk di zoning out aja. Sementara Parsha dengan kita tahu mobilitas yang tinggi dengan adanya Wings by Wings bersama dengan Esmeralda yang mempunyai Stardust Dance mencoba untuk mengatur atau mengkontrol laning phase dari lane. Ngeri ya kalau dilihat-lihat ya pergerakan dari pemain-pemain RRQ Sena ini. Mereka benar-benar coba untuk melakukan setup terus menerus membuat King Esports semakin terpojokan dari penyerang ini. Tapi walaupun ada Selo, tapi Wave Dragon ya, karena Selo bakal dibantu DNS dari Turtle, Turretnya bakal di Parsianya. Dia Feather Ice Strike di saat yang tepat mengusir lawan-lawan dari King Esports. Yes, kali ini menyisakan 5 lawan 5 dan sebentar lagi Ford akan hadir kurang dari 40 detik lagi. Lihat takannya di bottom lane. Coba menunggu nge-freeze lane-nya aja apakah akan di-clean. Sebentar lagi di-clear atau bakal dibiarin aja. Tapi lihat dari blast-nya. Dia mempunyai Athena Shield akan menahan damage yang diberikan oleh K-Dot dan juga Cry. Ini kalau dia punya Athena bahaya, tapi kita lihat menghilang. Jurus ninjutsunya dipakai menghilang ke area bawah, tapi seperti yang nggak bisa mendapatkan Taka. Karena Taka masih cukup kencang untuk berlari. Betul sekali dengan adanya Stardust Dance-nya ya. Sekarang itu sudah ada Seime yang berani pop-up oleh Kagura, oleh Cry mengecek blast yang sedikit tadi mendapatkan damage ke arah seorang Taka. Sementara itu inilah dia momennya Lord sudah di start oleh RRQ Sena. Oke, Lordnya sudah mulai dipok-pok aja sama RRQ Sena, tapi teman-teman dari K-Dot dan juga Kings yang lainnya saling bahu-membahu. Deadly Magic-nya dikeluarkan lagi-lagi ke arah seorang Violence yang cukup tanky, sedangkan dari Bubu memimpin jalannya peperangan. Feather Ice Strike kali ini di pop up untuk memukul mundur teman-teman dari King Esports. Yes, kali ini langsung aja di reset kembali Lordnya. Sementara dari Bubu, cairan revenge ke arah depan tapi belum ada yang terkonek. Sementara dari Blast mencoba untuk mendapatkan Purple Buffet terlebih dahulu. Dragon coba untuk men-zoning out. Pergerakan dari Blast di reset Purple Buff-nya. Apakah bakal dicuri oleh pemain dari Kings Esports atau masih bisa diselamatkan oleh RRQ Sena? Masih bisa di retribution tapi di sisi lain Selo berubah menjadi speed. Harley-nya tumbang bersama dengan seorang coba menyisakan 1-1 dari RRQ Sena dan juga King Esports, tapi sayang sekali Parsianya tidak terselamatkan karena langsung ditunggangi oleh Selo. What a play banget dari teman-teman RRQ Sena, walaupun mereka kehilangan sekali lagi dari Taka. Lihat sekarang Yami berada di garis depan, masih terlalu tanky untuk dihajar oleh King. Bahkan 4 orang di sana nggak bisa menumbangkan Yami dan Blast. Lagi dan lagi positioning yang dia lakukan sangat-sangat maksimal. Dia nggak terpick off di peperangan yang besar barusan. Yes, dan ini dia kesempatan untuk mengamankan Lord. Terbuka lebar untuk Kings Esports karena RRQ Sena hanya menyisakan 2 pemainnya tapi mencoba untuk di-contest aja. I'm offended tadi dikeluarkan cara seorang Blaze, masih ada Sompa Memorisnya kali ini mengarahkan diri tapi nggak bisa. Selamat ditaruh Ruby. Ada Yami kali ini yang masih berlanjut, ada split lagi. Coba untuk mendapatkan seorang Yami yang masih tanky. Ini adalah Tamus yang bukan sembarang Tamus. Dia benar-benar sustain banget, bahkan seperti tank, bahkan seperti Selo. Tapi Selonya kali ini nggak bisa bertahan karena ada Feather Ice dan Wave Dragon. Tambah damage turret, semua source damage masuk ke dalam badannya hanya untuk buying time. Karena teman-teman dari King Esports mendapatkan Lord yang pertama. Yap, Lord yang pertama jatuh ke tangan Kings Esports kali ini. Lord yang pertama bukan yang kedua ya? Pertama kali tapi enhance. Oke. Enhance pertama kali. Enhance pertama kali dan ini dia langsung bergerak ke area top lane dari teman-teman RRQ. Tapi walaupun demikian Blast sebentar lagi juga akan hadir di Land of Dawn. Warlord langsung membeli item Necklace of Durance mengetahui keberadaan Ruby yang terlalu sustain bersama dengan Selo sebagai frontliner oleh Kings Esports. Ada 3 hero yang benar-benar punya regen head speed cukup besar. Ada Draken, ada Taka dengan Esmeraldanya, ditambah lagi dengan Yami dengan Tamusnya. Ini bakal bener-bener pertumpahan darah bakal banyak banget. Dan Lordnya udah mulai masuk ke area atas kali ini, udah mulai di pop up ya. Ada Tyro Race dikeluarkan tapi Wave Dragon sampai flicker ke arah depan membuat jauhan dari Kufranya. Dan kita lihat Violence malah harus tumbang di area depan sana tanpa ada Harley, bahkan harus gak bisa selamat. Ada Flame Shot, Bubu masih bisa selamat lagi dan lagi. K-Dot, kamu harus jaga posisi. Nah kalau tidak kamu bisa modar lagi. Udah terpikul sampai 3 kali dan lihat blast-nya.
Walaupun sama-sama 3 kali, dia selalu coba untuk sabar. Dia mencoba untuk farming dulu dari blast di area bawah, meng-clearing minion yang sudah super. Nggak mau terlalu gegabah karena mereka punya high ground defense yang sangat kuat. Ada Pars ya. Ya, sementara itu sudah ada Shame yang berada di pop up oleh seorang Kagura untuk nge-face check aja Yami sebagai lini terdepan. Frontlaner bagi RRQ Sena mencoba untuk zoning out pergerakan dari Kings Esports untuk membubarkan dari area jungle mereka. Now you get it, Yami, 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 Yami. Oke. Iya. Kenapa Intermezzo jadi yang baik ya. Oke, tapi teman-teman dari King Esports 3 orang, ada Selo, Bubu berada di ambush mencoba untuk melakukan setup sambil menunggunya Kedot datang. Langsung ada ojek payung muncul ke arah Taka. Sakit juga ya damage-nya kalau dilihat-lihat ya, bikin seperempat darah kurang. Iya itu dia, memang apalagi ditambah tadi Krat sudah mempunyai Holy Crystal. Memang Kagura ini merupakan salah satu Magic Burst yang sakit banget, dan Semi Umbrella-nya ini anaknya bisa nge-face check tanpa harus mengorbankan dirinya untuk masuk ke area semak. Betul sekali. Kalau misalnya dia jauh, dia bisa ngelempar payungnya. Dan kita lihat kalau Selo dengan Immortality, dan ini Immortal di menit ke-20 adalah item wajib untuk semua hero sebenarnya. Walaupun kita tahu detik-detiknya itu 60 detik respawn kalau kita modal. Jadi Immortal adalah item wajib, tapi mungkin untuk beberapa kalangan kayak jungler itu juga masih jarang pakai Immortal di terakhir-terakhir. Bener banget, tapi dari Warlord juga kalau kita lihat dari segi itemnya, dia berhasil untuk membeli dari Holy Crystal yang akan mengakibatkan Feather Aspect yang masih pergi lagi ke arah teman-teman dari Kings. Coba untuk mengkontes adanya orange buff kali ini dari kedua tim. Feather Ice Strike di pop up kali ini, seorang Warlord masih coba untuk pukul mundur dari Kedotnya. Kedot udah sekarat juga, tapi teman-teman dari King Esports dengan Tyrant Defense-nya benar-benar membuat seorang Blaze harus tumbang, bahkan gak sempat mengeluarkan sebuah tompak memori, tapi paling Starmoon-nya dari Taka belum mau dikeluarkan, bahkan masih mencoba untuk pukul mundur dengan ada Warlord di sana belakang sana mencoba untuk dikeluarkan lah Feather Ice Strike. Tentu saja membuat teman-teman dari King Esports harus berpikir ulang untuk menyerang ke area bawah. Yap, dan kali ini sudah mulai memasuki inhibitor turret di area mid lane-nya dari King Esports. Mencoba untuk dive in, tapi sementara itu masih bertahan di area depan. Selo bahkan kali ini sudah wave dragon dari Valen sudah terkonek, tapi sayang sekali apakah berhasil menumbangkan satu orang karena cukup sekarat pemain dari Taka. Bener banget, tadi ada flame shot yang nyasar, hampir saya digocek, tapi kita lihat dari area bawahnya udah bisa dilangkat, tapi Mortal pecah dari Violet, dari sang mantan masih bisa selamat, tapi base-nya apakah masih bisa selamat? Tidak! King Esports berhasil memenangkan game yang pertama di match keempat kita. Yes, kali ini Kings berhasil take the game one.